kasih Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, kebun binatang idealnya harus memiliki luas lahan minimal 2,1 hektar, sementara kebun binatang mini Jari Saleh milik Pemko Banjarmasin luasannya hanya 1,6 hektar, sehingga tidak memenuhi syarat. Untuk itu, KBM Jari Saleh akan dirubah menjadi Taman Edukasi Satwa. Kebun binatang mini KBM Jari Saleh milik pemerintah Kota Banjarmasin akan mengalami transformasi Taman Edukasi Satwa. Perubahan ini disebabkan oleh luas kawasan yang tidak memenuhi kriteria Lembaga Konservasi atau LK yang menjadi kendala utama dalam pengelolaan kebun binatang tersebut. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin Yuliansa Effendi menjelaskan bahwa kebun binatang seharusnya memiliki luas minimal 2,1 hektar, sementara yang dimiliki saat ini hanya 1,6 hektar. Pihaknya sendiri sudah berkoordinasi dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Selatan mengenai hal ini, tetapi tampaknya tetap tidak bisa karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebagai syarat utamanya adalah dengan luasan 2 hektar, tetapi kita tidak memenuhi itu, dan dari BKSDA itu pun sudah mengambil hewan-hewan endemik yang memang hewan langka, hewan yang memang dilindungi, itu diambil oleh BKSDA. Karena hewan endemik itu adalah sesuai dengan undang-undang, itu sudah memang peruntukannya harus kalaunya kita memelihara sebagai lembaga konservasi minimal luasnya 2 hektar. Yuliansa menambahkan jika BKSDA mempersoalkan status KBM, maka tahun ini akan dilakukan perubahan nomenklatur, yang mana kebun binatang ini tidak lagi disebut sebagai kebun binatang, melainkan akan menjadi Taman Edukasi Satwa. Murtasia, Banjar TV. Sementara itu, Pemko Banjarmasin melalui DKP 3 Kota Banjarmasin juga sedang fokus meningkatkan kualitas KBM agar dapat berfungsi dengan baik sebagai Taman Edukasi Satwa, termasuk mengembangkan budidaya lokal satwa dan tanaman. Setelah perubahan status yang semula kebun binatang mini Jari Saleh menjadi Taman Edukasi Satwa, maka hewan-hewan yang dilindungi dan endemik yang ada di kebun binatang akan diserahkan kepada BKSDA. Meskipun proses perubahan status masih berjalan, pihak DKP 3 tetap akan melaksanakan sejumlah perbaikan fasilitas di kebun binatang mini milik pemerintah Kota Banjarmasin tersebut. Pihaknya juga terus berupaya meningkatkan SDM termasuk ke depan mengembangkan budidaya satwa lokal dan tanaman lokal sendiri untuk Taman Edukasi Satwa ke depan. Kedepannya akan kita tetap eksis dengan penambahan satwa-satwa yang memang bukan endemik atau yang dilindungi. Dan kita bahkan juga mencoba untuk berusaha pengembangan sendiri atau budidaya sendiri terhadap misalnya seperti burung, seperti unggas, ayam, segala macam, atau itik yang memang bisa kita biakkan di sana, itu akan menambah koleksi di sana. Saat ini pihaknya fokus meningkatkan kualitas KBM agar dapat berfungsi dengan baik sebagai Taman Edukasi Satwa. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi lainnya, program pemerintah melalui bidang kesehatan diantaranya menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis di pusat layanan kesehatan seperti halnya puskesmas. Program ini sekarang tidak lagi harus menunggu warga yang berulang tahun, namun berlaku bagi warga yang ada. Program pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas di Banjarmasin terus berjalan. Yang mana program pemeriksaan gratis yang semula diberikan bagi warga yang berulang tahun saja, namun setelah dievaluasi dari pemerintah pusat, program pemeriksaan kesehatan gratis ini berlaku bagi siapa saja, seluruh warga yang ada. Yang mana pemeriksaan kesehatan gratis ini diberikan secara menyeluruh baik poli anak, poli ibu hamil, dan lain sebagainya. Hal ini disampaikan pihak Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin saat berada di gedung DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu. Gratis di tiap puskesmas itu berdasarkan usia, kemudian berdasarkan kategorinya, dari pemeriksaan konsultasi dokternya, kemudian pemeriksaan penunjangnya juga. Dan itu gratis, asalkan melewat jalur prosedur mendaftar dulu. Banyak semuanya menyeluruh dari pelayanan dari gigi, poli umum, anak, hamilan, semua dilayani. Pemeriksaan kesehatan gratis menarget semua kelompok usia, mulai dari balita, remaja, dewasa hingga lansia. Murtasia, Banjar TV.
Pemirsa, berbagai aspirasi dan keluhan kembali disampaikan warga saat pelaksanaan reses Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Rais Ruhayat di kawasan Belitung Utara, Banjarmasin, dan salah satu aspirasi yang cukup menjadi perhatian yakni masih ada fasilitas pendukung sekolah yang tidak layak terutama di bagian perpustakaan dan kantor Dewan Guru. Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan, Rais Ruhayat, melaksanakan kegiatan reses masa sidang kedua tahun 2025 di daerah pemilihan Kalimantan Selatan 1, yakni Kota Banjarmasin. Salah satunya di Kelurahan Belitung Utara pada Senin 12 Mei 2025. Dalam reses kali ini hadir sejumlah tokoh masyarakat, para ketua RT, RW, serta perwakilan warga setempat. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang menjadi perhatian mereka, seperti kebutuhan akan pos keamanan lingkungan, pos kamling, hingga perbaikan fasilitas pendidikan dasar. Menanggapi aspirasi tersebut, Rais Ruhayat menyatakan akan segera menginventarisir seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan warga. Pasalnya, setiap usulan harus dikaji terlebih dahulu berdasarkan kewenangan agar penanganannya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Jika masukan itu dalam ranah kewenangan DPRD Provinsi, tentu akan dimasukkan ke dalam pokok-pokok pikiran Dewan untuk ditindaklanjuti. Namun jika aspirasi itu ranahnya pemerintah kota, akan segera melakukan koordinasi agar usulan masyarakat tetap mendapat perhatian. Belitung Utara, yang mana itu menyerap aspirasi-aspirasi warga dan ada beberapa permintaan dari warga, seperti halnya itu perbaikan sekolahan, ada juga minta perbaikan pengadaan pos kamling di setiap RT, ada juga yang meminta minta fasilitas sekolah, pos kamling, habis itu untuk kegiatan keagamaan, ada juga untuk musola atau langgar masjid. Dan itu semua nanti ulun akan coba telaah dulu apakah masuk di wewenang kami sebagai anggota DPRD provinsi atau masuknya di wewenang kota. Tapi pada intinya kami akan selalu mendengarkan apapun aspirasi-aspirasi warga yang ada di dapil ulun tentunya di Kota Banjarmasin. Diketahui kegiatan reses ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kalsel dalam menjalankan fungsi representasi serta membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, pemotongan pita oleh Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman didampingi owner PT Amanah Group Imam Abror dan istri menandai beroperasinya Rumah Sakit Amanah Medical Center di kawasan Jalan Haryono MT Banjarmasin. Rumah Sakit Amanah Medical Center yang berlokasi di Jalan Haryono MT resmi beroperasi, yang dimulai dengan soft opening pada Sabtu 9 Maret 2025. Hadir pada soft opening tersebut Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, sejumlah pimpinan Forkopimda Kalsel, dan para tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, owner PT Amanah Group Imam Abror mengatakan rumah sakit ini sejatinya sudah lama diimpikan, namun baru kali ini bisa diwujudkan untuk melayani masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin. Tidak hanya itu, Imam juga menegaskan rumah sakit ini juga dilengkapi dengan peralatan yang cukup lengkap dan canggih. Meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu kita impikan, namun kiranya Allah baru memberikan kesempatan kepada kami untuk mulai bergerak hari ini. Insya Allah dilengkapi dengan peralatan yang canggih, cukup lengkap seperti MRI 1,5 jam. Hari Sabtu adalah hari yang bersejarah bagi Amanah Group, khususnya keluarga Haji Imam Abror dan anak-anaknya. Kami bisa menyajikan. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman menyatakan apresiasi atas kehadiran Rumah Sakit Amanah Medical Center ini untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Tidak hanya itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan juga menginginkan keberadaan Rumah Sakit Amanah Medical Center ini
dapat mengutamakan pelayanan dari semua kalangan, serta harapannya mampu menyerap tenaga kerja hingga menggerakkan roda perekonomian di Kalimantan Selatan. Tentunya kami juga berharap di sini akan menyerap lapangan pekerjaan dan turut serta meningkatkan roda perekonomian. Dan sekali lagi mengucapkan selamat dan mudah-mudahan semakin ditingkatkan, dan mudah-mudahan juga akan dilengkapi tidak hanya dengan alat-alat yang canggih, tapi juga sumber daya manusia yang handal dan humanis, artinya mementingkan pelayanan. Jadi pelayanan yang diutamakan ke masyarakat di segala kalangan, ya, tidak memilah-milih kalangan apa saja, karena pada dasarnya memang kita semua mengharapkan pelayanan kesehatan yang prima untuk masyarakat khususnya Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan. Direktur Utama Rumah Sakit Amanah Medical Center Dr. Zul Indra menegaskan bahwa soft opening ini langkah awal untuk menguji kesiapan sistem operasional rumah sakit sebelum membuka layanan penuh, dan pada masa uji coba ini fokus pada pelayanan internal. Jadi di Mei kita betul-betul murni untuk internal kita untuk menguji coba semua sistem kita. Sudah jalan atau tidak, dan juga alat yang kita siapkan juga perlu penyesuaian dan training untuk tenaga kita. Sehingga di Juni atau Juli baru kita rencanakan menerima masyarakat, melayani masyarakat. Dan Juni-Juli ini juga kita akan buka jenis layanannya secara bertahap, sehingga semua poliklinik dan semua spesialis diharapkan nanti pada September 2025 itu sudah bisa melayani dengan lengkap. Dr. Zul Indra juga menargetkan pada September 2025 mendatang, semua poliklinik dan dokter spesialis bisa melayani masyarakat umum. Pihak rumah sakit dalam waktu dekat juga akan mengurus akreditasi rumah sakit yang merupakan syarat utama untuk melayani pasien BPJS yang ditarget mulai awal tahun depan. Hail Banjar TV. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan rombongan keturunan Banjar yang bermukim di Malaysia melakukan ziarah ke kota Martapura. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi.